Shalom semuanya. Bertemu lagi dengan Kak Sion di sini di Mirai Channel, dan kita bertemu untuk beribadah kepada Tuhan secara online. Mari kita sama-sama beribadah dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa takut akan Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, bertemu lagi bersama Kak Sion di sini. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari sama-sama kita datang dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga firman Tuhan yang disampaikan dapat memberikan kekuatan bagi kami, dapat menolong kami untuk hidup sambil menantikan kedatangan Tuhan kembali. Terima kasih. Urapi Kak Sion yang kami menyampaikan firman Tuhan, urapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 5 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-16. Kak Sion akan bacakan buat kita semua. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak akan tersembunyi. Apalagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu menyalakannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Nah, hari ini tema kita adalah garam dan terang dunia. Nah, adik-adik sekalian, ada dua contoh di sini. Yang pertama garam, yang kedua adalah terang. Mengenai garam tadi ada hal yang lucu menurut kita ya. Menurut kita mungkin aneh ya. Kok garam bisa nggak asin ya? Padahal garam sudah pasti asin. Katakan kalau garam itu sudah nggak asin lagi, maka dia akan dibuang, diinjak-injak sama orang lain. Maksudnya apa ya Kak Sion? Nah, maksudnya seperti ini. Alkitab waktu itu ditulis ya pada zaman orang-orang Israel pada saat itu ya. Nah, garamnya orang Israel pada saat itu tidak seperti garamnya kita ya. Kalau punya kita kan bubuk-bubuk ya di dapur, atau mungkin ada yang kotak-kotak dan seperti itu jenis-jenisnya di tempat kita. Tapi di tempat orang Israel garamnya itu seperti batu ya. Jadi batu, kalian tuh batu ya, batu yang dari laut ya. Batu yang dari laut itu mereka ambil. Nah, itu kan asin tuh batu. Nah, itu kan batu yang asin itu dicelupin di makanan buat mengasinkan makanan. Nah, kalau udah dicelupin mungkin di sayur atau di mana, di air lodeh atau apa gitu kan, dicelup-celupin gitu. Nah, asin yang dari batu ini udah hilang. Jadi nggak ada gunanya lagi batu ini, langsung dibuang. Habis dibuang ditendang sama orang lain ya. Makanya kita sebagai anak Tuhan, kita harus tetap menjadi garam dunia. Kita tidak boleh menjadi tawar, supaya hidup kita ini berguna ya. Itu maksudnya, hidup kita ini harus berguna bagi orang lain ya. Hidup kita harus berguna bagi orang lain. Contohnya hidup yang berguna itu seperti apa Kak Sion ya? Contohnya hidup yang berguna itu mulai dari rumah. Mulai dari rumah kita jadi anak yang rajin bekerja. Kita tidak boleh malas-malas ya, sehingga hidup kita ini berguna. Kalau kita tidak berguna, kalau kita katakan nanti kamu akan diinjak-injak orang. Artinya hidup kita di bawah sama orang lain ya. Hidup kita tidak berguna. Jadi hidup kita harus berguna. Contohnya rajin bekerja di rumah ya, jaga adik mungkin, nyapu rumah ya, ngepel rumah, bersih-bersih rumah, bangun tidur, bersihkan tempat tidur. Itu hidup yang berguna ya. Yang kedua, jadi terang dunia. Luar biasa di sini dikatakan kota yang terletak di atas gunung itu nggak mungkin tersembunyi. Artinya kehidupan orang yang menjadi terang itu selalu dilihat sama orang lain ya. Kan nggak mungkin orang
hidupin lilin contohnya, terus ditaruh mangkok di atasnya, lilinnya ditutup di atas mangkok yang gede gitu contohnya, nggak berguna lilinnya ya. Biasanya kalau orang hidupkan lilin contohnya mati lampu di rumah, hidupkan lilin, ditaruh di tempat yang terlihat ya, mungkin di atas kah atau di mana, jadi seisi rumah itu diterangi oleh lilin itu. Nah, kehidupan kita juga harus menjadi terang dunia, menjadi contoh yang baik bagi orang lain, supaya kehidupan kita senantiasa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti lilin, dia menjadi berkat bagi sekitarnya yang gelap ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga demikian, mulai dari perkataan kita yang baik, tingkah laku kita yang baik, kita mau menjadi berkat bagi orang lain. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang dapat Kak bagikan, supaya kehidupan kita senantiasa menjadi garam dan terang dunia, hidup bermanfaat bagi orang lain, hidup menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kita tentunya memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kita sama-sama datang dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya hidup kami menjadi garam dan terang dunia. Tuhan, tolong kami supaya hidup kami ini berguna bagi orang lain, supaya hidup kami ini menjadi berkat bagi orang lain, mulai dari tutur kata kami, tingkah laku perbuatan kami di rumah menjadi anak yang rajin, bahkan nanti ketika kami masuk sekolah, kami menjadi anak yang rajin, ketika kami ada di tengah-tengah sekolah minggu, kami menjadi anak yang rajin, jadi berkat bagi orang lain, tutur kata yang sopan, tingkah laku yang baik. Terima kasih Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Berkati orang tua kami, kiranya Tuhan tolong mereka dalam setiap usaha pekerjaan pelayanan mereka kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran pemerintah dari atas sampai yang ke bawah. Kiranya Tuhan memberkati supaya dapat menghasilkan keputusan-keputusan yang baik. Kami berdoa buat vaksinasi seluruh Indonesia. Kiranya Tuhan juga memberkati vaksin ini, jadi kesehatan dan kekuatan bagi kami melawan virus corona ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tenaga medis yang bertugas, Tuhan kiranya jaga, lindungi mereka beserta dengan keluarga mereka. Terima kasih. Masa depan kami sebagai anak-anak-Mu diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah pada saat hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Kak Sion berharap kalian semuanya diberkati oleh Tuhan. Jangan lupa dukung terus Mirai Channel dengan cara klik like pada video ini, klik tombol subscribe-nya, bunyikan loncengnya, dan kalian juga boleh share video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.